Nah, ini dia nih, primadona Gili Ketapang fams, ikan kerapu. Gili Ketapang ini memang salah satu sentra budidaya ikan kerapu fams. Keramba kerapu di Gili Ketapang terbagi dua, ada di bagian barat dan timur pulau. Mau tahu banyaknya? Ada 100 lebih keramba apung ini fams, mantul kan? Faktor perairan di Gili Ketapang yang arusnya nggak deras, ini memang cocok nih untuk membudidayakan ikan laut. Tiap kotak keramba menentukan umur dari ikan kerapunya. Jadi, biar nggak kecampur dengan kerapu yang siap panen. Kerapu yang dipanen ini harus berukuran sekitar 1 kilo, fams. Tergantung permintaan pasar sih sebenarnya. Tapi kan, kalau 1 kilo, daging ikannya juga udah banyak tuh. Sekali panen, bisa mencapai 6 hingga 7 kuintal. Panennya dilakukan di pagi hari, saat para pembeli ini udah menunggu di Pelabuhan Probolinggo. Nanti dari sini bakal didistribusikan nih ke restoran ataupun warung makan. Ada juga yang dijual untuk dikirimkan ke Bali dan Surabaya. Kerapu-kerapu ini juga bisa dipanen tiap harinya, tergantung kelayakan berat, serta permintaan dari pembeli. Kapal yang digunakan untuk memanen mempunyai model sendiri, fams. Terdapat kotak-kotak kosong di tengah kapalnya. Fungsinya untuk diisi air dan tempat kerapu untuk dipindahkan dari keramba. Ngisi airnya juga nggak usah repot-repot, karena tiap kotak ini udah dibuatkan saluran air yang berfungsi sebagai masuknya air laut. Saat mau panen atau ketika sudah bersandar di keramba, barulah semua dibuka satu persatu, fams. Lalu ditambahkan juga nih dengan pipa ini nih, fams. Mereka menyebutnya dengan alpin, yang berfungsi sebagai sirkulasi pembuangan air dan kotoran dari ikan kerapunya. Kalau mereka sih jelas gak takut tenggelam, fams. Namanya juga nelayan, sehari-hari hidupnya di laut. Ikan-ikan kerapu di sini diberi pakan ikan benggol, alias ikan kembung untuk sebutan warga setempat. Kalau udah dikasih pakan, wih, kelihatan deh banyaknya. Kerapu yang masih kecil-kecil juga dicuci dengan air bersih loh, fams. Tujuannya supaya ikan-ikan kerapu kecil ini nggak terkena virus atau bakteri yang dapat merusak ekosistem di keramba. Keramba-keramba yang baru dibikin atau siap pakai langsung ditarik ke lokasi keramba yang masih kosong atau bersebelahan dengan pemiliknya. Unik kan? Jarang banget nih pasti lihat cara bawa kerambanya. Jadi kamu gak penasaran lagi kan? Kenapa bisa ada keramba di laut? Hehehe. Kedalaman keramba-keramba ini kurang lebih 2-3 meter aja, fams, dengan menggunakan jala sebagai dasarnya. Meski banyak masyarakatnya yang memiliki keramba masing-masing, ternyata masih ada loh faktor gangguan ini, fams. Tetap aja nih, masih ada aja yang kemalingan kerapunya. Biasanya dicuri dari atas saat malam hari. Atau ada juga nih yang merusak jala langsung dari air. Makanya, fams, keramba di Gili Ketapang ini juga sempat dikasih alarm yang menggunakan tenaga matahari. Karena alat ini cukup berpengaruh nih untuk menjaga keamanan. Selain bunyi alarm, pada malam hari ini juga akan mengeluarkan cahaya dari lampu-lampu kalau ada orang yang iseng di keramba. Jadi, mesin ini menggunakan sistem infrared gitu, fams. Sebenarnya keren juga sih ya kalau udah berjalan. Sayangnya masih prototipe nih atau uji coba. Terus unitnya ini juga cuma ada 2. Itu pun udah rusak karena diterjang ombak laut. Kita doakan aja ya, semoga alatnya segera di-upgrade dengan sistem yang lebih mumpuni.